Kebenaran dan konsekuensi. Jika mengampuni bukanlah mengenai mengizinkan atau membenarkan, lalu bagaimana kita bisa sebagai orang Kristen dapat membedakan secara jelas antara pengampunan yang penuh kasih dan kasih dengan tekad untuk membantu seseorang menjadi lebih baik? 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mengampuni bukanlah membenarkan. Lalu apa yang terjadi ketika seseorang telah diampuni namun tetap harus menghadapi akibat dari perbuatannya? Bagaimana kita tetap memiliki roh mengampuni sementara mengharapkan orang tersebut menanggung akibat dosanya? Orang tua bisa saja berkata mereka sedang mendisiplin kita, padahal yang mereka lakukan adalah menghukum kita. Beberapa keluarga memiliki daftar akibat dari tindakan yang dilakukan. Contohnya, 1 minggu tanpa telepon genggam karena salah penggunaan atau dihukum untuk waktu tertentu. Beberapa orang tua menggunakan hukuman secara fisik. Orang tua kita mengetahui beberapa tindakan kita dapat menuntun pada akibat yang lebih serius. Hal-hal seperti obat-obatan, bergabung dengan kelompok tertentu, atau mencuri mobil untuk ngebut-ngebutan dapat membunuhmu. Mereka tidak ingin hal ini terjadi, sehingga mereka membuat akibat yang lebih sederhana. Mungkin Anda akan dihukum atau dilaporkan ke polisi. Orang tua akan lebih memilih Anda berada di penjara daripada mati, meskipun keduanya akan menyakiti hati mereka. Disiplin adalah hal yang sangat berbeda. Mendisiplin secara sederhana berarti memuridkan. Hukuman tidak dapat mencapai hasil ini. Menurut Anda, apa yang akan membuat Anda rindu menjadi seorang murid atau pengikut dari seseorang? Anda ingin menjadi murid karena Anda mengasihi seseorang, bukan? Atau setidaknya, di awal Anda mengaguminya. Murid-murid Yesus yang pertama mengikutinya karena merasa penasaran dan tertarik padanya. Mereka ingin belajar lebih. Segala sesuatu yang ia lakukan bersama mereka hari demi hari adalah bentuk disiplin. Ia mengajar mereka, hidup dengan mereka, bekerja dengan mereka, tertawa dengan mereka. Ia mengoreksi mereka jika salah. Berjalannya waktu mereka mulai mengasihinya, namun mereka masih tetap melakukan kesalahan, bahkan yang serius. Coba pikirkan ketika Petrus menyangkal Yesus, apakah Yesus menghukumnya? Apa akibat tindakannya? Akibat utama adalah rasa putus asanya, kesedihan dan rasa bersalahnya, dan rasa hilang keyakinan apakah Yesus masih mengasihinya atau tidak, bukan? Ia merasa sangat bersalah dan tidak layak. Apa yang Yesus lakukan? 2 hal yang terjadi. Pertama, Markus 16 ayat 7. Yesus ingin agar Petrus yakin bahwa Yesus masih mengasihinya. Yang kedua, Yohanes 21 ayat 15 sampai 17 yang berisi apa yang Yesus lakukan di sini. Berapa banyak Petrus menyangkal Yesus, berapa banyak Yesus menanyakan apakah ia mengasihinya. Apa yang Petrus rasakan? Tujuan Yesus bukan untuk menyakiti Petrus seperti Petrus menyakitinya. Yesus tahu bahwa Petrus menyakiti jiwanya lebih besar daripada ia menyakiti Yesus. Ia rindu untuk memulihkan Petrus sepenuhnya karena ia tahu itulah satu-satunya cara agar di waktu berikutnya Petrus akan melakukan pilihan yang lebih baik. Setiap konsekuensi harus berada dalam kebenaran, yaitu kasih.